Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan Akuntansi Angkatan 2020. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Halimatus Syadiah dengan NIM 2010112042. Kedua, Eko Rifandi Mulyana dengan NIM 2010112055. Ketiga, Christopher Manaek dengan NIM 2010112057. Keempat, Nasya Aldina dengan NIM 2010112061. Kelima, Alivia Aisy Kurniawan dengan NIM 2010112062. Kami akan memaparkan terkait dengan flowchart penggajian dalam bentuk animasi dari perusahaan Samsung Electronics beserta dengan sejarah dan profil perusahaannya. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas B yang diampu oleh Ibu Praptiningsi SEMM. Atas waktunya, selamat menyaksikan. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan mengenai company profile dari perusahaan Samsung Electronics. Yuk kenali perusahaan ini dan flowchartnya. Samsung Electronics adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Samsung memiliki filosofi perusahaan yang lugas, mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. Samsung sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai hal ini. Samsung berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat serta menerapkan kode etik global yang ketat kepada semua karyawan. Samsung yakin bahwa manajemen etis bukan hanya alat untuk menanggapi perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat setempat. Pada prosedur penggajian, bagian pertama yang tersedia adalah personal. Personal membuat KAH atau kartu absensi hadir, lalu menghitung jumlah gaji dan bonus penjualan, lalu setelah menghitung itu lalu membuat daftar gaji. Setelah membuat daftar gaji, akan menghasilkan output dari KAH. Output dari KAH itu masing-masing terdiri dari daftar gaji, laporan gaji, dan daftar bonus. Ketiga file tersebut diarsip tetap nomor dan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya yaitu bagian pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan menerima daftar gaji dari bagian sebelumnya, lalu pimpinan perusahaan memeriksa daftar gaji. Setelah memeriksa daftar gaji, pimpinan menyetujui atau tidaknya. Jika tidak disetujui, maka hal tersebut dikembalikan ke personalia. Jika setuju, maka pimpinan akan menandatangani daftar gaji tersebut. Setelah daftar gaji ditandatangani, akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian keuangan menerima daftar gaji dari pimpinan usaha. Dengan begitu, bagian keuangan dapat membuat slip gaji 2 rangkap untuk diarsipkan dan diserahkan ke direktur utama untuk ditandatangani. Bagian keuangan mengantarkan daftar gaji dan slip gaji ke direktur utama. Setelah menerima slip gaji, direktur utama mengecek dan menandatangani slip gaji tersebut.
Slip gaji yang ditandatangani oleh direktur utama dibawa dan diberikan kepada bagian kasir. Lalu kemudian bagian kasir melakukan transfer gaji karyawan. Dari kegiatan transfer tersebut muncul bukti transfer. Lalu bagian kasir memberikan slip gaji rangkap pertama kepada karyawan. Setelah itu, bagian kasir melakukan arsip slip gaji rangkap kedua dan juga mengarsip bukti transfer. Begitulah sistem penggajian. Lalu bagaimana dengan sejarahnya? Semua berawal dari usaha berjualan buah, sayur, dan ikan kering yang dirintis oleh pendirinya, Liu Byung-chul di Daegu, Timur Laut, Korea. Tahun 1937, akibat pecahnya Perang Cina dan Jepang, Byung-chul saat itu sesungguhnya mempunyai bisnis penggilingan padi dan transportasi di Masan, pantai tenggara semenanjung Korea, terpaksa memindahkan bisnisnya ke Daegu, sebuah daerah timur laut. Dari sanalah legenda Samsung dimulai. Di Daegu, Byung-chul mendirikan toko perdagangan serba ada dengan modal awal 30.000 won. Mengambil nama Samsung yang berarti bintang 3, ia menginginkan agar toko ini menjadi perusahaan besar, kuat dan bertahan lama seperti bintang di angkasa. Dalam buku berjudul Samsung, Media Empire and Family, A Power Web, ditulis oleh Ching Yo Kim, Byung-chul memperoleh modal awal untuk mendirikan Samsung selain dari keluarganya, juga dari sebuah bank Jepang. Hal tersebut menunjukkan kepiawaian bisnis Byung-chul, sebab saat itu perdagangan tidak mempunyai akses terhadap dana serupa. Pada masa Perang Dunia II, Byung-chul belajar banyak mengenai pasar dan memanfaatkan peluang bisnis. Ia memerhatikan dengan cermat bagaimana konglomerat Jepang yang sering disebut sebagai Zaibatsu menjalankan dan mengorganisasikan perusahaan-perusahaan mereka di Korea. Tidak butuh waktu lama bagi Samsung untuk berkembang. Dalam kurun waktu 1 dekade, Samsung memiliki pabrik tepung, mesin manisan sendiri, kegiatan operasi manufaktur, dan penjualan sendiri. Pada masa administrasi militer Amerika Serikat di negara Ginseng di tahun 1945-48, Byung-chul memindahkan kantor pusat bisnisnya ke Seoul. Ia kemudian membuka Samsung Trading Corporation pada tahun 1948. Selang 2 tahun kemudian, Samsung telah mendirikan perusahaan dagang di Masan, Daegu, dan Seoul. Meski sempat bangkrut karena mendapat dukungan politik dari rezim Presiden Symanri pada tahun 1946 hingga 1960, perusahaan itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada akhir tahun 1950, perusahaan itu berhasil mengembangkan bisnisnya ke sektor perbankan, asuransi, sekuritas, pupuk, dan semen. Pada tahun 1951, Samsung Mulsan, perusahaan itu melakukan ekspor impor barang-barang militer, gula, dan pupuk semasa Perang Korea. Sempat tersandung kasus bahan baku ilegal yang menjerat Hankook Fertilizer yang didirikan oleh Samsung 1963. Byung-chul kemudian mengundurkan diri sebagai chairman Samsung pada tahun 1967. 2 tahun berselang, ia kembali menjadi chairman Samsung dan mendirikan Samsung Electronics yang kemudian menjelma menjadi pemain global yang sangat diperhitungkan. Pada periode 1970-an, Samsung memperkuat lini bisnis elektronik dan semikonduktornya. Samsung menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan Jepang, salah satunya Sanyo. Kerjasama keduanya menghasilkan produksi televisi pertama Samsung pada tahun 1970. Pertengahan tahun 1980, Samsung telah berhasil mencakup hampir seluruh sektor ekonomi Korea. Setelah wafatnya Byung-chul pada November 1987, di bawah anak ketiganya Lee Kun-hee, Samsung memasuki era baru dari sebelumnya hanya menjadi original equipment manufacturer menjadi perusahaan transnasional di pasar dunia. Setahun kemudian, mereka memilih peralatan rumah tangga, telekomunikasi, dan semikonduktor sebagai lini bisnis inti. Samsung Electronics kemudian menjadi perusahaan inti yang mengontrol anak perusahaan yang lain.
Selanjutnya, Samsung dipecah menjadi 6 perusahaan: Samsung, Hansol, Sehan, Shinsegae, CG, dan Jung'ang Ilbo. Selebihnya kemudian adalah sejarah. Sejak saat itu, Samsung tidak pernah menghentikan lajunya. Bahkan hingga saat ini, setelah menyandang status sebagai produsen smartphone paling laris di dunia, mendahului Sony, laju Samsung ini berbanding terbalik dengan Sony. Pada masa-masa kemasannya, sekitar tahun 1995, Sony merupakan panutan bagi perusahaan-perusahaan Korea, termasuk Samsung. Namun, seperti ditulis dalam buku berjudul Sony vs Samsung, The Inside Story of the Electronics Giants Battle for Global Supremacy, yang ditulis oleh Zhe Qinchang, dalam tempo 10 tahun, keadaan akan berubah. Perusahaan ini mengalami penurunan performa yang berujung pada mundurnya chairman dan presiden Sony saat itu, Nobuyuki Hidei dan Kunitake Ando pada tahun 2005. Di sisi lain, Yoon Jong-young, Chief Executive Officer Samsung, pada saat itu dipuji karena berhasil mengubah Samsung Electronics menjadi salah satu perusahaan paling menguntungkan di industri elektronik dunia. Hal itu terjadi hanya 3 tahun setelah Eric Kim yang ditunjuk menjadi Direktur Marketing Global Samsung Electronics menyatakan bahwa perusahaan itu memiliki ambisi untuk mengangkat tingkat ekuitas merek ke tingkat yang sama dengan Sony. Sebuah hal yang juga telah menjadi ambisi Jong-young sejak ia mengambil alih perusahaan Korea Selatan itu pada tahun 1996. Pada tahun 2005, Samsung berhasil meraih ambisi untuk memiliki nilai merek yang lebih tinggi dari Sony dengan berada pada peringkat 20 dari daftar 100 perusahaan top yang dibuat Interbrand dengan nilai 14,9 miliar dolar. Sony di sisi lain hanya menduduki peringkat 28 dengan nilai 10,7 miliar dolar. Seperti yang tertulis pada buku berjudul Samsung Electronics: The Struggle for Leadership of the Electronics Industry oleh Anthony Michel. Kini Sony sudah tertinggal jauh dari Samsung. Pada tahun 2015, Interbrand menempatkan Sony pada peringkat 58 dengan nilai 7,7 miliar dolar, sedangkan Samsung berada di peringkat 7 dengan nilai 45,3 miliar dolar. Samsung adalah representasi nyata bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.